Para ibu, bapak, dan saudara-saudara, belajar sebenarnya tidak pernah selesai. Meskipun belajar itu bukan berarti harus formal di bangku sekolah atau di ruang kelas, di ruang kuliah. Tetapi belajar mempunyai arti yang sangat luas. Termasuk belajar pada kehidupannya sendiri. Demikian juga pada kehidupan di sekeliling kita, pada alam dan lain-lain. Dengan belajar itu, seseorang kemudian mengerti, paham. Kalau seseorang sudah mengerti, memahami sesuatu, menjadi bagian dari pemikirannya. Dengan kalimat yang lain, dia menerima. Menerima karena sudah memahami, sudah mengerti dengan terang, dengan jelas. Tentu proses untuk mengerti, memahami itu ada keterangan yang kita dengar. Sekali kita membaca, sekali kita mendengar, belum tentu kita mengerti, belum tentu kita memahami. Membaca kembali, mendengar kembali buku-buku yang pernah saya baca, ajaran yang pernah saya baca, yang pernah saya dengar 10, 20, 30 tahun yang lalu. Juga ada buku-buku yang masih ejaan lama. Kemudian saya baca kembali, meskipun buku yang sama. Dengan lebih baik. Disertai dengan pengertian-pengertian yang melengkapi yang lain. Lalu, oh iya, saya menerima itu. Nah, mengerti itu merupakan pada saddha dalam bahasa Pali, sraddha dalam bahasa Sanskerta. Sering diterjemahkan itu dengan keyakinan. Tapi saudara-saudara kami umat beragama yang lain menerjemahkan dengan iman. Saddha, faith, keyakinan atau iman itu mempunyai unsur penting, salah satunya memahami atau mengerti dengan terang, dengan jelas yang diimani itu, yang diyakini itu. Karena dari mengerti, memahami dengan jelas, meskipun memerlukan proses, seseorang menerima pengertian itu. Ya, saya menerima. Dengan bahasa yang sederhana, ya saya mengerti sekarang, cocok aku, ya, cocok aku. Dia menerima. Kalimat itu adalah sikap dari menerima.
Sehingga iman atau sadha dalam pengertian Buddhis ada unsur yang lain selain mengerti, menerima. Kalau hanya mengerti saja, tidak ada sikap, tidak ada penerimaan, sikap menerima, ya sangat sedikit manfaat. Tetapi tidak cukup. Ada unsur yang ketiga. Sebelum saya ke unsur yang ketiga dari saddha, dari keyakinan atau faktor keimanan Buddhis, sering-sering yang muncul lebih dulu itu bukan mengerti atau memahami karena belajar, tetapi menerima dulu. Itu bisa muncul awal. Mungkin orang tuanya dalam hal ini sudah beragama Buddha. Mungkin dia dilahirkan di negara yang umat Buddhanya banyak seperti di Thailand. Begitu anak itu lahir, ya orang tuanya sudah umat Buddha, lingkungannya beragama Buddha. Dia menerima agama itu, menerima tradisi itu, menerima kehidupan beragama seperti itu. Bisa menerima dulu. Juga mungkin seseorang melihat perilaku pimpinan agamanya, atau melihat seninya. Ya. Saya mempunyai kenalan baik seorang arsitek lulusan UGM juga. Sekarang mungkin di kedudukannya sudah tinggi. Itu menerima satu agama bukan karena keluarganya, bukan karena pengertiannya, tetapi karena paduan suaranya. Amat bagus. Dia merasa dekat. Jadi banyak faktor untuk menerima itu. Antara lain dari faktor orang tua, faktor lingkungan, dan lain-lain. Tetapi ngerti yang diterima itu apa? Bagaimana? Sebab kalau dia hanya menerima begitu saja, ya keyakinan yang sering dikatakan keyakinan yang membuta, yang mempengaruhi keluarga, lingkungan, adat, dan lain-lain. Tetapi setelah menerima itu berusahalah untuk tahu, untuk mengerti yang sudah diterima ini apa atau sebenarnya. Jadi antara mengerti dan menerima bisa muncul mengerti dulu, mencari-cari ke sana kemari, rajin mendengar. Berkali-kali ada Bante Utamu juga, ada Bante Keminda, Bante Santacito. Pikir saya dengan wawasan memahami itu kemudian menerima. Tapi yang tadi saya uraikan bisa sebaliknya, menerima muncul dulu. Saya tidak tahu persis, mungkin yang generasi muda ini atau yang dulu pernah menjadi muda, waktu masa-masa pacaran itu mungkin begitu ya. Ada yang tiba-tiba terima dulu, senang dulu. Tidak habis-habis. Sehingga kapan menerimanya, embuh. Cari. Nah, oleh karena itu mengerti, kemudian menerima, bisa menerima atau menerima dulu, tetapi harus mengerti.
supaya tidak menerima membuta. Itu Bante unsur dari iman sada agama Buddha. Masih ada satu lagi, ada 3 unsur. Unsur yang tidak kalah pentingnya adalah yang diimani itu, yang diterima itu, yang sudah dimengerti dengan baik itu harus mendorong diri seseorang untuk melaksanakan. Kalau yang dimengerti atau diterima itu tidak membuat apa-apa pada diri seseorang, ya sekedar belajar, menerima ajaran Buddha, mengagumi, wah ini hebat sekali, ya, menyanjung, tidak ada sesuatu yang dia lakukan sebagai praktek dari yang dia mengerti dan yang dia terima itu. Tidak ada gunanya. Seseorang ini tidak bisa dikatakan sudah meyakini atau sudah mengimani ajaran agama Buddha. Belum. Oh, dia khotbah mungkin pandai banget. Bicara juga pandai, bahasanya bagus, literaturnya banyak. Dia sangat cocok, sangat bisa menerima. Tapi tidak ada perubahan pada perilakunya. Tidak ada latihan yang dia lakukan. Apakah dana, apakah sila, apakah meditasi. Seseorang ini hanya bangga dengan pengetahuan dhammanya dan juga senang sekali. Kemudian dia bisa membagi-bagikan pengetahuannya itu kepada yang lain gitu. Tetapi perilaku atau praktek jauh sekali. Ya tidak bisa dikatakan dia sudah mengimani, sudah meyakini agama Buddha. Dia mempunyai sada terhadap agama Buddha, belum. Pada saat seseorang mulai mencoba melatih diri, apalagi melatih diri dengan sungguh-sungguh, karena imannya itu dia berusaha untuk, aku ingin merasakan manfaatnya, apa yang sudah aku pelajari ini. Nah itulah baru boleh dikatakan orang ini beriman dengan baik terhadap ajaran agama itu. Contoh yang gampang, kalau urusan teknik, urusan arsitek mungkin sulit ya. Masakan saja, roti saja. Ada roti yang enak sekali. Diberi nama yang agak ke Thailandan atau ke luar negeri gitu. Baru jadi tren. Lalu salah satu dari Anda itu amat tertarik, ingin tahu roti ini, snack ini dibuat dari apa toh? Apa toh ini bumbunya ini? Dia belajar ke sana kemari, ikut kursus. Ada seorang chef yang buka restoran Thailand di sini, kursusnya sampai pergi ke Thailand di sana. Dia mengerti. Ada kalimat yang lain lagi selain mengerti dan memahami, mudeng. Dia sudah mudeng, ya. Bahannya ini semua di Indonesia ada. Nggak usah impor dari Thailand. Lalu sampai bagaimana mengaduknya, panasnya itu harus seberapa, lalu apa-apa. Tetapi tidak pernah mencoba apa yang dia pahami, yang dia pelajari itu, ya hanya itu. Pengetahuan,
yang kering, dia nggak pernah mencoba. Mungkin kalau dia mencoba awal-awalnya itu bisa tidak sukses, gosong gitu ya, atau rotinya keras gitu. Wah, ini lebih keras dari batu. Ya, dia berusaha lagi, mencoba lagi, sampai sukses. Nah, orang ini beriman. Karena yang dia pahami, yang dia pelajari sampai mudeng itu, dia bisa melakukan sukses. Nah, itu adalah 3 unsur keyakinan dalam agama Buddha. Tidak persoalan Anda belajar dulu atau menerima dulu. Menerima karena orang tua, karena pacar, karena lingkungan, karena adat. Tidak soal, terima dulu. Kalau tidak cocok ya dilepas, cari yang lain. Tetapi setelah menerima berusaha untuk, kalau Anda bisa mudeng, Anda menerima dengan baik. Kalau Anda tidak mudeng atau tidak cocok ya lepaskan saja. Tidak ada hukuman untuk melepaskan itu. Orang kan bisa menerima pintu dari pengertian yang kita dapatkan. Ya, tetapi sekali lagi unsur yang ketiga itu penting juga, bahkan sangat penting. Harus berusaha untuk melatih diri, praktek. Baru yang diimani itu betul-betul iman yang bermanfaat. Bukan sekadar belajar dan mengerti. Lalu Bante, apa yang harus diimani, yang harus diterima, dimengerti, kemudian diterima, kemudian kita melakukan? Banyak hal. Di deskripsi samaditi itu ada 10 hal yang perlu kita mengerti, yang perlu kita mudeng. Tetapi ya cukup panjang. Kalau boleh atau kalau dipersingkat, yang penting adalah mengerti, mengerti dengan jelas, mudeng, cocok, kemudian menerima tentang hukum karma. Sangat penting. Bahwa tidak ada perbuatan yang sia-sia. Semua hal-hal yang baik meskipun kecil akan membuahkan kebaikan. Hal-hal yang buruk akan mengakibatkan keburukan. Akibat itu adalah konsekuensi dari perbuatan. Tidak ada yang menghukum kita, tidak ada. Kalau kita berbaik-baik, melakukan amal kebaikan, lalu kita dihadiahi juga tidak ada. Akibat langsung dari perbuatan baik maupun buruk itu adalah hukum yang universal. Yang baik-baik memberikan kebaikan, yang buruk-buruk mengakibatkan keburukan. Jadi kalau kita menderita sengsara, wah ini kena hukuman, ini punishment. Ya menurut pandangan Dhamma, menurut Piwulang Dhamma, yang menghukum kita, yang memanis kita itu ya akibat perbuatan kita sendiri, bukan yang lain. Kalau kita tidak melakukan itu, ya kita tidak terkena akibatnya.
Tidak ada punishment, kalimat itu tidak cocok. Tidak ada reward, hadiah. Yang ada dalam pandangan agama Buddha adalah consequences. Konsekuensi dari perilaku Anda. Perilaku Anda itu membawa konsekuensi dalam kehidupan Anda. Kalau kita memahami ini, maka tidak usah diweden-wedeni, didendeni. Tidak usah dipaksa, tidak usah diancam. Kita tidak mau sendiri berbuat yang buruk. Karena kita mengerti akibatnya buruk. Kita suka berbuat yang baik karena nanti manfaatnya ya seperti orang lapar aja. Kalau Anda lapar tidak usah dipaksa suruh makan, tidak usah. Cari-cari sendiri. Karena hukum alam ya begitu. Kalau lapar ya perlu makan. Kalau haus sekali ya cari air untuk menghilangkan haus. Itu hukum alam memang begitu. Dan sebab akibat itu sangat alami. Tidak hanya berlaku yang tadi sudah wisuda upasaka upasika. Wah, aku mengko kena hukum kenging hukum karma make kula. Kalau berbuat buruk menerima keburukan, kalau berbuat baik memetik kebaikan. Ya Anda wisuda upasaka apa tidak? Umat Buddha atau bukan? Ya bertanggung jawab atas perbuatan Anda masing-masing. Hukum karma tidak hanya berlaku untuk umat Buddha saja, ya untuk semuanya. Termasuk mungkin yang tidak mau beragama ya kena juga. Kena juga akibat dari perbuatannya masing-masing. Nah, keimanan seseorang karena memahami hukum karma itu memberikan dampak pada hidupnya untuk saya tidak berbuat yang buruk. Karena merugikan saya ingin berbuat yang baik, banyak, semampu saya, karena kebaikan itu berguna untuk orang lain, berguna untuk saya. Semua perbuatan itu seperti pisau bermata dua. Jadi kalau kita menusuk, gitu ya, ini tajam, ini juga tajam. Mungkin seperti belati, gitu. Bukan seperti pisau dapur. Ini tajam, ini tajam. Kalau Anda berbuat baik, orang lain mendapat manfaat. Anda juga mendapat manfaat. Kalau Anda berbuat buruk, orang lain Anda rugikan, Anda juga rugi sendiri. Nah, sila itu adalah buah atau manfaat dari seseorang yang meyakini, yang beriman terhadap hukum karma. Misalnya Bante, dia tidak mengenal agama Buddha, tapi dia terima hukum karma, sadar bahwa semua perbuatan berakibat. Sehingga dia menjauhi perilaku-perilaku yang buruk, yang jahat, dia melakukan yang baik. Apakah itu baik? Baik. Mengapa tidak? Daripada dia mengaku umat Buddha berbuat jahat. Itu tidak baik, double. Merugikan orang lain triple, bahkan mungkin merugikan diri sendiri. Ia menjelekkan agama yang disebutkan itu.
Oh, koyo ngaten seperti begitu. Kados ngaten niku kata umat Buddha. Orang tidak bisa membedakan pribadi-pribadi. Biasanya orang senang mengeneralisir. Gitu. Tetapi saya ingin karena itu tidak baik mencuri. Meskipun mencuri itu kadang-kadang memberikan keuntungan materi, tidak mengganggu suami istri atau yang bukan pasangannya yang sudah disepakati. Menjaga ucapan. Sekarang mungkin selain ucapan ya jari-jari ini. Jangan menulis yang bukan-bukan, yang menimbulkan ketakutan, kengerian, meskipun itu benar. Dian tidak mabuk. Tetapi, karena tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mabuk, menjaga ucapan, tidak berkata-kata yang sembarangan, itu menenteramkan hidup ini, membuat kita tidak banyak musuh, tidak was-was ya. Tetapi kalau Anda melihat orang yang berbuat buruk, ya membunuh, ya berzina, ya berbohong, jangan membenci. Ya, Anda memegang sila, memegang perilaku yang baik. Tapi kalau Anda melihat orang yang berperilaku buruk membenci, ya kebencian Anda bertambah. Perilakunya sih baik, tapi kebenciannya bertambah-tambah. Melihat yang lain yang tidak sama dengan dirinya. Kebenciannya bertambah, keakuannya juga bertambah. Loh Bante, dia berperilaku jahat, buruk, memfitnah. Karuan lah. Masa saya senang? Anda boleh tidak senang pada perbuatannya. Tapi mengapa membenci orangnya? Tidak ada alasan membenci orangnya. Orang itu bisa berubah kok jadi baik. Ada cerita atau pemuka-pemuka agama di Jawa ini kan dulu asalnya dari yang sering dikatakan perilakunya tidak baik, lalu menjadi orang mulia. Anggulimala zaman Sang Buddha itu pembunuh, menjadi arahat. Ambapali itu yang sekarang mungkin sering dikatakan pelacur gitu ya, kelas tinggi, menjadi orang suci. Karena ada transformasi mental, ada perubahan yang dia perjuangkan, dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Aku tidak mau begini lagi, aku mau yang lebih baik. Dia berhasil. Kita membenci. Dunia ini ada hukum perubahan. Semuanya bisa berubah. Orang yang baik bisa jadi jahat, nanti bisa kalau kotoran batinnya di sini belum habis, terpancing dia menjadi jahat. Kecuali kotoran batinnya sudah habis. Kalau bahasa Indonesia mungkin dikatakan arahat, itu mungkin dikatakan aulia ya. Saya pernah omong-omong dengan Suwargi Buya Shafi'i, beliau mengatakan itu insan kamil itu. Kalau kami mengatakan itu insan kamil. Tidak ada lagi kotoran batin di dalam dirinya, tidak akan terpancing dengan keadaan apapun. Tapi selama masih ada kotoran batin, ya yang baik bisa menjadi jahat, yang jahat bisa berjuang menjadi baik.
Sebelum mencapai kesucian, jahat itu kan hanya temporary toh. Sementara. Kan tidak ada orang yang jahat. Jahit banget. Tidak ada sedikit pun celah yang disebut baik. Jahat banget sampai meninggal dunia. Tidak ada. Ada waktu-waktu dia juga berbuat baik untuk suaminya, istrinya, anaknya. Saat dia mempunyai keinginan baik, ya dia menjadi orang baik. Saat timbul keinginan jahat, dia menjadi orang jahat, termasuk kita ini. Kita bisa temporary jahat. Baik juga bisa temporary, Bante. Oh iya. Kalau jahat bisa temporary, baik juga bisa temporary. Kecuali akar kotoran batin itu sudah hilang, tidak mungkin terpancing. Kalau di bawah gelas ini ada lendut, meskipun dia sudah menep, masih ada ini, ya hanya bergolak saja airnya. Tidak mungkin menjadi keruh. Mengapa membenci mereka yang berperilaku buruk? Apa kita tidak pernah berperilaku buruk? Ajaran agama, pemuka agama, umat beragama pun menghancurkan, membasmi orang-orang jahat. Tetapi ajaran agama, pemuka agama, umat beragama ini mempunyai tugas moral. Begitulah, atau kewajiban moral. Memperbaiki, bukan menghancurkan. Mendidik, memperbaiki yang lain-lain semampu kita untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kan begitu. Itu kan hakikat ajaran agama, hakikat pemuka agama itu kan begitu. Tidak menghancur remukkan, tetapi menolong mereka, mendidik mereka, mengangkat mereka, mengubah mereka untuk menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Anda boleh tidak senang pada perilakunya yang buruk, tapi jangan membenci orang yang kita kasih cap buruk, jahat. Itu juga ingin hidup nyaman, hidup bahagia. Seperti kita, tidak senang disakiti. Ya kita empati. Semoga bisa segera sembuh. Kan timbul karuna toh. Tidak malah menghancurkan. Ada perayaan Wesak di Wihara Mahawiragra, Wihara Mahayana, yang dipimpin oleh Biksu Prajnawira. Kalau saya hadir, biasanya saya diminta memberikan khotbah. Dan Ungaran Romo Kardinal Justinus Dharma Atmaja, yang pernah jadi seknek di zaman Gus Dur, ketua PGI dan lain-lain. Antara lain Pak Kwe Kian Gi, waktu masih menjadi menteri, dan setelah tidak menjadi menteri juga diundang. Salah satu, dan beliau yang saya ingat, beliau itu cerita, Bung Karno itu tidak senang penjajah, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Masing-masing bangsa itu harus. Bung Karno tidak senang penjajahan menurut Pak Kwe ya. Tetapi Bung Karno itu punya sahabat baik orang-orang Belanda. Beliau belajar banyak dari orang-orang Belanda. Selain perilakunya menjajah itu banyak kebaikan. Beliau tidak senang penjajahannya itu, perilaku itu. Tapi beliau tidak membenci orang Belanda.
Karena bisa belajar dari orang Belanda juga. Yang buruk-buruk jadi pelajaran kita, toh. Jangan sampai kita mencontoh begitu. Yang baik-baik jadi contoh. Pak B mengatakan Bung Karno tidak senang penjajahan, tetapi bersahabat baik dengan orang-orang Belanda. Beliau tidak membenci orang Belanda. Tapi beliau menambahi, kalau saya nggak bisa, saya nggak senang perilakunya, ya sekaligus nggak senang sama orangnya. Saya bukan Bung Karno. Cobalah ibu bapak dan saudara, membedakan antara motif perilaku dengan pelakunya. Pada waktu saya selesai khotbah bubaran, waktu itu ketua PGI-nya Pak Nathan Setiabudi, bicaranya lantang. Dia mendekati saya, Pak T, sama itu dengan yang diajarkan Yesus. Oh iya Pak Nathan, Kristen itu, umat Kristen itu tidak senang pada pelacuran, tetapi jangan membenci pelacur. Oh begitu. Karena perilaku yang tidak baik, yang buruk itu memang kita harus menghindari. Tapi individu-individu itu, mengapa kita harus membenci? Kalau bisa diberi pengertian, dididik menjadi lebih baik, itu amal soleh, itu perilaku baik, punya kiriya yang besar sekali. Kalau Anda mengikuti puja bakti, membaca parita, di wihara atau di rumah kan ada karaniya metta sutta. Jangan karena marah dan membenci, mengharap orang lain celaka. Kalau boleh menggunakan kalimat yang lain, ini ceritanya terlanjur membenci. Kalau tadi saya uraikan jangan membenci orangnya, boleh tidak senang perbuatannya. Tapi Sang Buddha memberikan dispensasi. Ini terlanjur membenci dan marah. Kalau Anda terlanjur marah dan membenci, udah terlanjur, ya jangan mengharap dia celaka. Ya kalau dia berbuat buruk, mencuri, korupsi, memfitnah, ya hukum karma akan jalan toh. Dia akan memetik akibat karmanya. Titeni wae mengko nek karmane berbuah, rasakan dia, hancurlah dia. Ini sami mawon. Sami mawon mendoakan orang lain celaka, hanya memakai referensi hukum karma. Iya, itu mengharap dia celaka, hanya dibungkus begitu ya. Lain nanti. Nah itu praktek melatih diri kita untuk maju. Kalau masih membenci, membara-bara, kemudian tidak bisa dikendalikan dan lain-lain, lalu ya manfaatnya Anda belajar Dhamma. Sering mendengar YouTube memuji-muji ajaran Buddha, lalu tidak ada perubahan dalam perilaku Anda. Sejak dulu, ya aku masih yang seperti dulu. Aku masih yang seperti dulu, ya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan kemajuan. Nah,
Guru agung kita Buddha Gautama memberikan tips atau kunci untuk bisa berhasil tidak berbuat buruk, tidak berbuat jahat itu yang pertama punya rasa malu. Kalau orang sudah tidak punya rasa malu, apa saja dilakukan. Mengganggu, mengambil suami istri orang lain is ben. Aku ora isin kok. Ya nek ora isin ya apa-apa iso dikerjakan. Iso ditindake. Jangan malsu, jangan mencuri. Mengkonek konangan bisa dipolisikan. Ora isin aku. Lah ya sudah. Kalau imannya ora isin ya sulit ini diberitahu. Kecuali mungkin dia mengalami akibatnya itu yang sangat membuat dia kejepit, menderita, sengsara, baru rasanya kaya ngene kuwi. Dia mengerti akibatnya setelah dia mengalami sendiri. Tidak bijaksana. Kalau Anda mempunyai malu berbuat buruk sekarang dan menyadari akibat dari keburukan itu, dengan belajar dari lingkungan ini, dari orang-orang yang lain, dari orang-orang yang berperilaku buruk dan mengalami akibatnya, kita bisa belajar. Dari orang-orang yang berperilaku baik, memberikan manfaat, kita bisa mendapatkan contoh teladan. Lalu melakukan hal-hal yang buruk, dan juga menyadari akibatnya itu menyengsarakan, menambah penderitaan. Berbuat yang buruk itu menambah penderitaan, bukan mengurangi penderitaan. Maka kita akan mempunyai pagar, punya rem untuk tidak melakukan yang buruk-buruk. Kita bisa memegang sila. Sila itu perilaku yang baik. Ada yang menerjemahkan sila itu moralitas. Tetapi di dunia filsafat moralitas itu sikap mental. Meta, karuna, cinta kasih, ingin menolong, empati, simpati itu moralitas. Tapi kalau tingkah laku yang baik, tidak membunuh, tidak menyakiti, tidak berbicara yang merugikan, itu disebut perilaku baik. Etik. Ya, dalam dunia filsafat itu disebut etik, bukan moral. Moral itu dasarnya. Kalau seseorang punya moral yang baik, maka dia punya etik yang baik, perilaku yang baik. Tetapi tidak hanya tidak berbuat buruk, tidak hanya mengendalikan diri saja. Lakukanlah hal-hal yang baik untuk semuanya. Apapun agamanya, apapun keturunannya, siapapun dia, apapun partainya, ora usah ditakoni dulu. Kamu koalisi mana? Lakukanlah yang baik untuk mereka. Apa yang kita mampu. Memberikan pertolongan, bantuan. Beramal dalam bahasa yang umum. Sering dikatakan memberikan bantuan, sokongan, atau berdana. Itu perilaku memberinya itu berdana. Tapi sikap mentalnya, moralitasnya disebut caga, C-A-G-A. Yang mendasari seseorang memberi bantuan, menolong itu sebaiknya caga, C-A-G-A. Tidak pamrih, tidak menginginkan pahala, tidak mengharap-harap buah karma. Tetapi muncul dari caga, C-A-G-A. Bahasa Sanskerta, tiaga.
Arti letterlek, arti harafiah caga atau tiaga itu memotong ikatan duniawi. Jadi kalau Anda memberi, menyokong, menyumbang, tetulung itu yang paling baik didasari dengan niat aku ingin memotong ikatan duniawi. Tidak ingin pujian, nama baik, pahala. Kalau yang belum jodoh, semoga cepat ketemu jodohnya anakku itu, ya. Biasanya yang berpikir gitu justru orang tua, toh, bukan anaknya sendiri. Ya. Dagangan jadi maju, disenangi atasan, lalu promosi kedudukan. Karena itu saya mau berbuat baik, beramal, menolong, membantu, murah hati. Ya boleh juga, tetapi itu bukan praktek dhamma yang tinggi. Praktek dhamma yang tinggi untuk membersihkan kotoran batin ini supaya keserakahannya ora tambah, tidak tambah. Maka memberi untuk memotong ikatan duniawi. Loh, Bante memotong ikatan duniawi itu kan kalau jadi biku sama nera atas silani. Kalau berkeluarga begini, punya anak istri bertanggung jawab, apa bisa memotong ikatan duniawi? Bisa, saudara, karena memotong ikatan duniawi ere. Tetapi mengapa kita harus tertulung pada yang lain? Alasan yang pertama, kita tidak bisa hidup sendiri. Bisa kita makan sendiri? Kalau ini ada air jahe 1-2 teguk saya minum, berapa banyak orang yang terlibat menyiapkan air jahe ini? Berapa banyak jasa orang-orang yang membuat air jahe ini? Kita membutuhkan banyak orang untuk bisa survive, bisa hidup. Tidak hanya orang tua kita tok. Bante kan kita juga memberikan jasa, membayar iya. Tetapi mereka-mereka itu juga membutuhkan kita juga. Mereka-mereka itu juga membutuhkan yang lain. Kita membutuhkan mereka juga. Jadi menolong atau memberi itu bukan pilihan. Pilihan itu kan mau ya boleh, nggak mau ya nggak apa-apa, gitu ya. Anda mau menolong ya boleh, nggak menolong ya nggak apa-apa. Sebetulnya bukan pilihan. Menolong atau membantu itu keniscayaan. Bahasa Indonesia yang lain keharusan. Loh, Bante kita ini harus menolong, membantu yang lain. Iya, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Berapa banyak orang yang sudah berjasa pada saya sampai usia sekarang ini? Banyak sekali. Saya juga harus memberikan jasa membantu mereka. Itu alasan yang pertama. Oleh karena itu menjadi alasan yang kedua, kita berusaha untuk memotong ikatan dengan duniawi supaya kita bisa menolong mereka yang juga mereka itu banyak menolong kita. Loh, mengapa Bante kita harus memotong ikatan duniawi itu? Itu kan sukarela toh. Aku mau memotong ikatan duniawi ya boleh, mau terikat duniawi ya siapa yang melarang? Bukan pilihan. Itu sebetulnya keharusan juga. Mengapa? Karena segala sesuatu ini yang kumelip di alam dunia ini tidak ada yang kekal. Enggak kecewa nanti. Apa enggak sengsara? Kalau yang dilengketi itu berubah. Apa saja tuh? Ayah, ibu, suami, istri, rumah, kesehatan, kedudukan, semuanya tidak kekal. Apa tuh yang kekal yang bisa kita pegang seterusnya? Coba tunjukkan, tidak ada. Nah, kalau kita tidak belajar memotong, nanti tidak kecewa.
Kalau terjadi perubahan terhadap ayah, ibu, suami, istri, kakak, adik, rumah, kesehatan, pangkat, dan lain-lain. Kalau itu semua berubah, apa kita tidak kecewa kalau kita tidak pernah latihan? Perubahan itu pasti, sangat pasti, tetapi ini anehnya. Yang pasti dan sangat pasti itu sulit diterima. Uang pasti kok sulit diterima. Siapa yang bisa memungkiri perubahan? Siapa yang bisa stop perubahan? Agama Buddha tidak bisa, agama Buddha juga tidak bisa stop perubahan. Perubahan itu jalan terus. Tapi saya angel itu Bante menerima perubahan. Iya, kalau yang berubah itu yang menyenangkan. Kenapa angelnya ya? Karena melekat itu. Senang banget. Sayang banget. Lengket banget. Nah, kalau terjadi perubahan mendadak, sangat menderita. Harus belajar melepas. Kalau Anda berbuat baik, menolong, membantu, sebetulnya mengharap pahala, mengharap buah karma yang baik, semoga diberi kemudahan, kelancaran, ekonomi jalan baik, hidup tidak kekurangan. Buat apa? Jawabannya apa? Tidak boleh mengharap begitu. Oh sudah pasti kok. Hukum karma itu pasti, gak usah diharap-harap. Kalau Anda mengharap-harap baru hukum karma itu ingat ya. Karena dilingke, enggak begitu. Sekarang gelap, lampu harus dinyalakan. Siapa yang malam ini mengharap besok matahari terbit lagi? Tidak ada. Pakai sembahyang, bakar dupa, ngadep ngetan, supaya besok matahari jangan lupa terbit lagi. Kita butuh. Tidak ada. Mengapa? Karena sudah pasti. Ada orang yang mengharap matahari bisa terbit. Ketutupan mego mendung ya sebentar. Sampai setengah hari dan nanti mataharinya ya bersinar lagi. Karena sudah pasti besok terbit dari sebelah timur. Tidak mungkin dari barat. Tidak mungkin tidak terbit. Matahari besok tidak terbit, habislah dunia ini. Tidak ada yang mengharap karena pasti seperti itulah pastinya hukum karma. Berbuatlah yang baik, menanam yang baik, buahnya tidak usah diharap. Pasti. Kalau Anda mengharap, Anda membuat ikatan, menambah keserakahan dalam pikiran Anda sendiri. Ada yang bilang begini, loh Bante, orang yang tidak lengket, yang tidak terikat, itu wong edan, orang gila. Hanya orang gila yang tidak lengket, tidak terikat. Luah-luah wong edan kok, ora waras. Apa betul sudah? Ketidakterikatan itu bukan persoalan yang kaya, yang hidupnya kekurangan, yang sudah tua, tuyuk-tuyuk yang masih muda. Melekat nggak melekat, bisa melepas atau tidak bisa melepas itu urusan mental, bukan urusan strata sosial, bukan urusan usia. Siapa bilang wong edan itu tidak terikat? Kan dia tidak punya rumah gelandangan tidur di mana-mana. Dia tidak punya mental keterikatan. Letak itu loh, kloso amoh. Coba curi. Kloso amohnya itu dibakar. Nanti dia marah besar. Anda bisa dikejar sampai tertangkap. Dipukuli mungkin Anda. Itu menandakan wong edan pun masih punya attachment, melekat meskipun pada tikarnya yang udah rusak. Jadi bukan persoalan edan atau waras. Bante kalau orang miskin itu ya tidak akan terikat duniawi. Siapa bilang?
Kalau orang kaya materinya banyak itu terikat sekali dengan materinya itu. Belum tentu. Itu tergantung dari mentalnya. Punya pengertian untuk melepas tidak? Latihan tidak? Kalau tidak punya latihan ya seperti wong edan itu. Wah, dia bisa marah besar itu kalau kloso amohnya dicuri, dibakar itu. Anda bisa jadi sasaran, bisa dicuri sampai ketemu. Meskipun hanya tikar yang rusak. Keterikatan itu harus dilatih untuk dilepaskan. Ya bukan kita sekarang menjadi kere, lalu materi kita buang semua, aku mau melepas semua. Ya tidak, itu bempuyuh, manuk gemak kecil. Terbang juga tidak tinggi. Kalau burung-burung yang lain sarangnya di atas pohon, manuk gemak ini sarangnya di gerumbul-gerumbul di bawah. Kecil. Tapi kalau dia salah nelusup, kena rumput tertentu yang rada kaku, dia tidak bisa keluar, mati di situ. Terikat oleh rumput itu. Tetapi seekor gajah yang besar, meskipun dirantai besar, dipatok dengan kekuatan yang luar biasa, dia bisa jebol itu rantainya. Tidak terikat dengan rantai yang besar. Dari perumpamaan ini kita bisa melihat barang yang kecil-kecil pun bisa membuat ikatan kita. Dibelani habis-habisan. Meskipun sudah berubah dan tidak mau menerima perubahan. Tapi meskipun barang kita yang besar sekalipun hancur, ya wis, harap dia pakai meneh. Nggak bisa ditolong, nggak bisa diperbaiki. Dia bisa melepas. Sekalipun itu ikatan besar. Apakah mereka yang dikatakan, dia materinya banyak, hidupnya sejahtera, uangnya banyak, sulit dia melepas ikatan? Belum tentu. Kalau dia punya latihan, suatu ketika saya pernah mendapat cerita begitu beberapa kali, apalagi waktu pandemi kemarin. Yang mengerti damai, katanya Bante, wong dunia ini tidak kekal. Itu Sang Buddha yang mengatakan, saya hanya menirukan. Dan tidak hanya Sang Buddha yang mengatakan atau saya menirukan, kita bisa lihat sehari-hari. Apa tuh yang kekal? Tetapi mungkin yang punya materi sedikit, punya properti sedikit, barang sedikit, kayak wong edan yang punya kloso amoh itu bisa lebih terikat daripada orang yang kita anggap materinya banyak, dia orang kaya. Apa bisa dia memotong ikatan duniawi? Tergantung dari sikap mental dia. Bukan tergantung dari penampakan, dari yang kita lihat dari tampilannya. Sikap mental itu dibentuk diri bahwa tidak ada yang kekal dalam kehidupan ini. Siap setiap saat harus potong. Dan itu adalah termasuk kebijaksanaan Panya yang sering-sering diuraikan, diingatkan oleh guru agung kita. Ya, berbuat kebaikan, beramal, berprestasi, gunakan hidup ini. Jangan sampai hidup ini sia-sia, semaksimal mungkin memberikan kemaslahatan, kemanfaatan kepada banyak orang. Tetapi ingat, hasil yang kamu lakukan itu berubah. Fasilitasi ini dengan sungguh-sungguh, dengan hasil yang tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan hukum negara, tidak money laundering, halal pokoknya. Apakah kena perubahan juga, Bante? Ya, kena juga. Tidak hanya hasil kejahatan aja yang berubah. Hasil melakukan kebaikan juga berubah juga. Ada seseorang di sana semuanya. Sekolah, rumah sakit, ya semuanya bencana alam. Suatu ketika dia kena sakit kanker.
drop dia. Dan dia mengeluh, aku ini sudah berbuat baik, beramal banyak, kenapa kok sampai kena sakit begini? Orang baik tidak bisa kena sakit, tidak bisa mati. Kalau masih muda kan ingin hidup terus ya. Kalau sudah tua ingin sehat terus. Kalau sudah tua sekali ingin tua terus. Artinya tidak mau mati. Ingin tua terus ya tidak mungkin. Nah, umat yang saya ceritakan yang generous, suka berbuat baik, beramal, berdana ini rajin ke wihara, apalagi kalau bantai-bantai datang menjemput di airport, mengantar semuanya. Tapi saya lihat-lihat tidak begitu senang mendengar dhamma. Begitu ada ceramah dhamma, dapat padama, dia pergi. Mungkin dia merasa kalau sudah beramal, menolong, membantu itu sudah berbuat baik yang tinggi sekali. Ya itu memang kebaikan ya, tetapi kalau mentalnya tidak dilatih untuk melepas ya nanti kebaikannya itu menjadi ikatan yang baru. Dia diikat oleh kebaikannya sendiri. Timbullah protes. Kalau begini buat apa berbuat baik saya? Apa mau berbuat jahat sekarang? Tidak pernah mendengar, tidak pernah berlatih. Tetapi dia memberi. Iya, memberinya itu dengan referensi mental, dengan moralitas yang mungkin berumur panjang. Ya, kalau Anda belajar dhamma itu tidak cukup. Harus memberi itu untuk latihan memotong ikatan dunia. Supaya Anda siap kalau perubahan terjadi. Nah, itulah uraian saya malam hari ini. Guru Agung kita menyebutkan semuanya itu sebagai kekayaan batin. Arya dana, Arya itu mulia. Dana itu D-H-A-N-A. Dana D-H-A-N-A itu kekayaan. Mungkin bahasa Jawa dono itu dari D-H-A-N-A. Kalau D-A-N-A itu memberi. Barangnya lalu apa itu ya, perilakunya ini disebut dana berdana. Tapi kalau DHNA dana ini kekayaan. Arya dana punya kekayaan mulia. Kekayaan mulia yang harus kita punyai untuk batin kita masing-masing. Saya tidak menyebutkan urutan, tetapi itulah ketujuh kekayaan Arya. Belajar. Dalam bahasa Pali disebut bahu suta. Bahu itu banyak, suta itu mendengar. Atau bahu saja, banyak tahu, banyak belajar. Mungkin di zaman dahulu belum ada tulisan, belum ada medsos ya. Pelajaran itu diberikan oral, lisan, karena itu disebut bahu suta. Belajar, ada punya iman yang terdiri dari 3 unsur. Bukan iman yang sekadar mengerti dan menerima. Iman itu harus ada manfaatnya, harus ada dampaknya dalam kehidupan kita. Sila, tidak berperilaku buruk. Iri, malu, melakukan keburukan. Otapa, menyadari akibat buruk itu menambah penderitaan. Dan yang terakhir, panya, mempunyai sikap mental tidak melekat. Karena semuanya tidak kekal. Inilah 7 Arya Dana. 7 kekayaan mulia. Mungkin Anda tidak kaya materi. Tapi kalau Anda mempunyai kekayaan Arya, tiba waktunya perubahan terjadi, siap.
kami mempunyai mental yang mungkin lebih, meskipun materi kami tidak lebih dari yang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Bante atas pemberian penyampaian dhamma yang sangat mendalam. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua di sini. Dan mohon izin Bante karena mungkin waktunya masih ada sekitar 35 menit. Saja. Oh, 15 menit, baik. 1,5 jam. Baik. Oke, jadi Kalau sampai 2 jam, aduh. baik Bante. Baik, karena Anda harus belajar melepas juga. Saudara semuanya, perkenalkan nama saya Hera Tania. Hera Tania, Hera. Hera Ya, tanya ibu. Bante, Iya. alhamdulillah saya bersyukur sebelumnya cuma bisa ngelihat Bante dari YouTube aja. Alhamdulillah sekarang bisa berjumpa langsung dan ada 2 pertanyaan yang ingin saya Iya. tanyakan. Yang pertama mengenai individu-individu yang mengalami perjalanan belajar mengerti dulu, kemudian menjalani kehidupan. Sedangkan kalau saya pribadi itu kan menerima dulu, kemudian dalam perjalanan baru mengerti gitu kan. Nah, Sama baiknya itu. iya, ya Bante. Di dalam perjalanan itu saya harus bagaimana ya Bante? Harus kecemplung ke sini dulu untuk dapat pada akhirnya mengerti, oh ini maksudnya yang diajarkan tuh seperti ini. Nah, yang saya tanyakan orang-orang atau individu-individu yang mengalami perjalanan seperti itu tuh sebetulnya kenapa? Apakah itu terpilih atau karena karma buruk atau karena apa gitu kan? Iya. Yang kedua, Sudah dua penanya. Monggo silakan Ibu. yang kedua mengenai tadi Bante, mengenai yang kebencian itu tadi, Iya. itu ketika terhadap orang lain kan kita tidak boleh membenci pribadinya, individunya. Iya. Nah, bagaimana ketika itu tuh kita sadari bahwa ya itu kita diri sendiri gitu Bante. Diri sendiri Iya. artinya? Maksudnya begini, ini saya berkaca pada diri saya sendiri ya Bante. Ketika belajar meditasi itu, saya jadi menemukan gitu bahwa ternyata di dalam diri saya ini tuh masih banyak kekurangan, masih banyak ini. Iya. Terus kemudian terkadang ada perasaan kayak kok bisa ya saya punya sifat seperti ini, seperti itu, dan terkadang timbul kebencian gitu Bante terhadap diri sendiri. Nah, itu bagaimana Bante? Pertanyaan yang bagus sekali. Gitu Bante, terima kasih banyak. Saya berusaha menjawab. Silakan sesuai dengan waktunya. Tetapi pertanyaan ini kalau menjadi topik pembicaraan Dhamma kelas baru bagus juga ya. Bagaimana seseorang yang mencari. Ibu menggunakan kalimat yang agak tajam, kecemplung. Saya kira tidak kecemplung lah, mencari. Saya sendiri sebagai samanera, sebagai biku, cara meditasi yang cocok untuk saya juga tidak mendapatkan sekaligus. Saya pernah praktek meditasi Buddhis tentu, tetapi ada sistem yang berbeda. Dengan cara ini. Oh ya. Akhirnya saya menemukan cara yang cocok untuk saya. Oh, ini cocok untuk saya. Dan itu menjadi latihan saya sampai sekarang. Meskipun dari tahun ke tahun itu ada perubahan. Tidak sama persis.
Sering saya menyampaikan juga seperti seseorang yang datang dari luar Jogja ingin membeli batik di Malioboro. Dia tidak langsung masuk toko lalu beli, ya tidak. Dia window shopping dulu. Masuk ke sini lihat, masuk sini lihat, masuk sini lihat. Ini bagus, ini lebih mahal, ini lebih murah, ini lebih baik. Mungkin malam pertama dia tidak membeli, tapi dia di Jogja masih 1-2 malam. Malam kedua dia lewat lihat lagi di Jalan Solo misalnya ya. Tidak membeli juga. Malam ketiga, malam sudah pulang kereta api. Nggak jadi beli sama sekali. Jadi hanya window shopping terus. Ya ini tidak bermanfaat. Tetapi untuk mencari tahu, untuk mengerti, yaitu alami. Manusia mempunyai keinginan untuk mencari tahu, membandingkan bahkan ya. Nah, di dalam penjelasan psikologi Buddhis ada 6 watak manusia, tapi saya tidak uraikan di sini karena cukup panjang. Kalau orang cenderung kepada cerdas, dia cari tahu dulu. Timbang-timbang dulu. Saking cerdasnya itu sampai orang cerdas itu akan jatuh kepada keraguan-raguan. Sampai nanti jadi pimpinan, ikut pemilu, ragu. Akhirnya orang itu opo-opo. Saking pandainya. Buddhi carita kalau tidak salah, Witaka carita, maaf, Witaka carita. Tetapi ada orang, tidak bisa semuanya Witaka carita. Ada baiknya, ada kelemahannya. Tetapi ada sifat lain yang disebut saddha carita, gampang percaya. Pokoknya saya ke Wihara Mendut minta petunjuk Bante Panya. Bante saya dikasih objek meditasi apa? Aku arep trimo, ora usah mikir, ini mesti apik. Itu orang yang mudah percaya, saddha carita. Ada baiknya, ada kelemahannya juga. Yang Witaka carita disuruh begitu nggak bisa. Meskipun Bante Panya, Bante Utamo yang kasih petunjuk, aku mikir dulu cocok tidak untuk aku. Jadi wajar itu ya. Melihat-lihat, mencoba-coba, kecemplung-kecemplung bukan sesuatu yang buruk. Kita belajar. Di Kalama Sutta kan Sang Buddha mengatakan, dengar dulu, timbang-timbang, jangan tergesa-gesa, jangan ojo kesusu. Sekarang kan lagi trennya ojo kesusu ya. Tetapi akhirnya kita harus mengambil satu yang harus kita jadikan pedoman untuk benefit kita. Ya kalau kita window shopping terus ya, pulang dari piknik Jogja, ngendi bati prasido tuku. Mendeleng-deleng wae, cuci mata. Ya tidak ada pun manfaat.